Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungannya, bimbingannya, dan ridhonya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memaparkan terkait dengan sunnah. Sudah disampaikan bahwasanya sunnah itu ada 3. Sunnatullah yang isinya sirullah, salah satunya isinya sirullah. Karena ada sunnatullah juga hukum alamnya, seperti planet, bulan beredar pada orbitnya, itu juga sunnatullah. Yang dalam ibadah yang saya maksud adalah sirullah, kemudian sunnah kerasulan atau sunnah Rasulullah, dan yang ketiga sunnah kewalian atau sunnah waliullah. 3 sunnah ini harus dimiliki atau harus diaplikasikan oleh setiap orang dari mulai zaman Adam membentang sampai entah kapan manusia ini habis gitulah. 3 sunnah ini selalu dan pasti dilakukan oleh para rasul sebagai bentuk contoh supaya umatnya melakukan ittiba atau contoh kepada Rasulullah. Tetapi sunnah Rasulullah itu bukanlah amaliyah yang dilakukan Rasulullah gitu. Tapi sunnah Rasulullah itu adalah pada prinsipnya adalah satu paket dengan sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah waliullah. Jadi jadi begitu. Semisal beginilah sederhananya, hal sederhana yang bisa kita lakukan. Jika ada tetangga kita yang kesulitan, katakanlah kesulitan makanan, kemudian tanpa ada embel-embel apapun kita bantu dengan ikhlas. Nah, ketika kita membantu tanpa melakukan publikasi atau tanpa melakukan riya, itu yang dinamakan dengan sirullah gitu loh. Atau melakukan sesuatu dengan rahasia. Karena memang beberapa ibadah itu harus dilakukan dengan rahasia. Semakin tinggi tingkat kerahasiaannya, maka semakin bagus nilainya. Nah, kemudian ketika kita melakukan sedekah, itu memberikan solusi bahwasanya orang itu akhirnya bisa makan gitu loh. Nah, solusi, kemampuan kita memberikan solusi pada tetangga kita yang kesulitan makanan dengan cara memberikan beras umpamanya, itulah yang dinamakan dengan sunnah Rasulullah. Nah, rasa kepedulian kita yang kemudian konkret dengan memberikan solusi, rasa kepedulian kita kepada tetangga yang kemudian konkret memberikan solusi berupa beras yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu namanya sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah waliullah. Jadi sunnah waliullah itu terletak pada rasa pedulinya, kepedulian sosialnya. Itu satu paket. Jadi jika Anda melakukan umpamanya memberi tetapi terpublikasi, maka unsur yang terpenuhi adalah sunnah Rasulullah, sunnah waliyah, tapi tidak memenuhi unsur sunnatullah gitu loh. Ngerti maksudnya nggak? Jadi umpamanya kita infak tapi orang-orang pada tahu gitu, nggak masalah. Cuman unsur sunnatullah tidak terpenuhi. Kita memberi secara diam-diam sebagai bentuk rasa peduli, tetapi tidak tepat solusinya, maka berarti sunnatullahnya terpenuhi, sunnah waliullahnya sebagai bentuk kepedulian sosial terpenuhi, tapi sunnah Rasulullahnya tidak terpenuhi. Seperti apa? Orang butuh makan, orang butuh beras, dikasih mobil. Nah, itu berarti sunnah Rasulullahnya tidak terpenuhi karena tidak tuntas. Harus jual mobil dulu baru makan kalau gitu. Nah, sekarang terkait dengan ibadah di zaman Rasul, ibadah yang dilakukan oleh Rasul. Contohnya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu bukanlah sunnah Rasulullah. Tapi puasa itu di dalamnya ada sunnatullah, ada sunnah Rasulullah, dan ada sunnah waliullah. Sekali lagi, sunnah puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
pada Senin dan Kamis itu bukan merupakan sunnah Rasulullah, bukan merupakan sunnah Nabi maksudnya. Tetapi puasa itu di dalamnya terkandung sunnatullah, sunnah Rasulullah, sunnah waliullah. Sunnatullahnya apa? Puasa itu sir, nggak bisa, bukan untuk dipublikasikan. Orang nggak tahu kita puasa apa enggak. Sunnah Rasulullahnya dalam puasa adalah solusi dalam pembinaan diri, pengendalian nafsu. Itu salah satu bentuk puasa, salah satu manfaat puasa merupakan solusi terhadap diri. Kepedulian sosialnya apa? Dalam bentuk puasa itu meningkatkan rasa kepedulian sosial kita, bahwasanya ternyata yang puasa itu lapar. Jadi membina rasa kepedulian sosial. Jadi Rasulullah melakukan puasa Senin Kemis, Nabi Muhammad melakukan puasa Senin Kemis, itu merupakan amaliyah beliau untuk memenuhi 3 unsur itu dalam bentuk puasa gitu loh. Sekali lagi, amaliyah Rasulullah puasa Senin Kemis itu adalah upaya beliau, ibadah beliau, amaliyah beliau dalam memenuhi 3 unsur itu. Jadi salah satunya adalah bentuk puasa. Karena Rasul yang lain pun sama. Daud sehari puasa, sehari tidak. Kemudian Yusuf setelah naik jadi Perdana Menteri dia puasa selamanya. Nah, Nabi Muhammad memilih Senin dan Kamis. Bagi kita umatnya, jadi gini, bagi kita umatnya, penekanannya itu bukan pada harus puasa Senin dan Kamis. Jadi puasa Senin Kamis adalah sunnah Rasul, bukan begitu. Hari momentum Senin dan Kamis itu adalah itiba atau mencontoh waktu. Itu loh. Jadi hari Senin dan Kamis adalah momen atau waktu yang dipilih Rasul. Sedangkan sunnah Rasulullah itu sendiri adalah terkandung dalam puasanya. Jadi dalam puasa itu ada 3 sunnah, sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah waliullah gitu loh. Adapun momentumnya mau itiba kepada Rasul silakan, mau itiba kepada Nabi Muhammad silakan, mau itiba kepada Nabi Daud silakan. Itu maksudnya. Jadi jangan salah memaknai di sini. Jadi sunnah Rasulullah itu bukan berarti semua rutinitas yang dilakukan Nabi Muhammad menjadi sunnah. Tidak selalu begitu. Dan memang bukan begitu. Tetapi Nabi Muhammad memberikan contoh-contoh untuk dijadikan itiba. Tapi prinsip sunnahnya bukan pada itibanya gitu loh. Bukan pada mencontoh nabinya, bukan. Sekali lagi, nabi jangan dijadikan sebagai standar contoh untuk ibadah. Jangan dijadikan standar contohnya. Jangan dijadikan sebagai bahwa seperti itu. Bukan di situ titik tembaknya, bukan. Gitu. Jadi bukan semua hal yang dilakukan nabi, rutinitas nabi itu menjadi hal yang harus kita lakukan, bukan. Maksudnya begitu, bukan begitu ya. Karena standar ibadah, karena tujuan target goal kita ibadah adalah kepada Allah. Ini memang agak sulit membedakannya. Saya begini lagi, perumpamaan lagi. Nabi Muhammad itu juga melakukan sunnah Rasulan atau sunnah Rasulullah. Nabi Daud pun melakukan sunnah Rasulullah. Semua Nabi Rasul itu melakukan sunnah Rasulullah dalam setiap aktivitasnya, baik ibadah maupun bukan ibadah. Kita sebagai umat melakukan ibadah, melakukan aktivitas juga harus berdasarkan sunnah Rasulullah, sunnatullah, dan sunnah waliullah. Itu maksudnya. Semisal begini, sunnatullah itu kita anggap mesin mobil, sunnah Rasulullah itu kita anggap setir, gas, rem, lampu sen, lampu spion, lampu. Sedangkan sunnah waliullah itu anggaplah body, cat, aksesoris, dan desainnya. Nah, semua orang yang menggunakan mobil itu parameternya pasti 3 itu.
mesinnya bagus, kendalinya bagus, rem setir sekanya bagus, mekanikalnya bagus, tapi kalau bodinya jelek nggak enak dipandang. Mesinnya bagus, bodinya bagus, remnya belum juga nggak bisa dipakai. Bodinya bagus, remnya bagus, tapi mesinnya mogok apalagi. Jadi perumpamaan dari iman, Islam, dan ihsan, sunatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah waliullah itu mungkin secara sederhana seperti itu. Ya. Nabi Adam melakukan sunnah itu, 3 sunnah itu. Nabi Daud sama, Nabi Ibrahim sama, Nabi Musa juga sama, termasuk Rasulullah sama. Jadi sekali lagi, sunnah Rasulullah itu bukan terletak pada momentumnya, bukan juga terletak pada contoh ibadahnya, bukan terletak pada rutinitas Rasulnya, tapi terletak pada daya, upaya, kemampuan Rasul dalam menyelesaikan masalah atau memberikan solusi secara tuntas dan sempurna dan mutlak benar. Nah, untuk kewalian, sunnah kewalian itu lebih kepada relasi sosial gitu. Karena kepedulian sosial untuk zaman saat ini itu sudah sangat kurang. Lu gua. Nah, sekarang contoh orang memberikan sumbangan itu tidak selalu harus peduli loh saat ini, hanya karena gengsi dan sebagainya. Nah, rasa kepedulian sosial ini penting untuk menjadikan tatanan dunia yang lebih seimbang. Orang kalau sudah tidak peduli, ya berbahaya. Karena salah satu unsur kemanusiaan itu memang kepedulian sosial. Begitu. Ya, jadi sekali lagi 3 unsur, sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah kewalian atau sunnah waliullah ini sebenarnya sudah berjalan lama sejak Nabi Adam. Sekali lagi, bukan terletak pada apa yang dilakukannya sunnah Rasulullah itu, tetapi terletak pada kandungannya gitu loh, pada isinya gitu. Dan Rasulullah Muhammad SAW selalu melakukan 3 sunnah ini dalam setiap aktivitasnya. Jadi aktivitas yang bernilai baik dalam ibadah langsung ataupun dalam ibadah sosial itu bernilai jika ada 3 unsur ini gitu. Jadi jangan upload posting gambar, maaf saya lagi tahajud, maaf saya lagi tabligh akbar, atau maaf saya lagi pengajian. Sunnah Rasulullah dapat tapi sunnatullahnya nggak dapat gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi 3 unsur ini semoga selalu menjadi bagian dari hidup kita, supaya supaya aktivitas kita baik dalam ibadah langsung maupun ibadah sosial itu bisa bernilai tinggi. Semakin tinggi nilai sunnatullahnya, semakin tinggi nilai sunnah Rasulullahnya, semakin tinggi kepedulian sosialnya, maka nilai kita semakin tinggi. Itu maksudnya. Jadi mari kita berpikir, belajar tentang sunnah Rasulullah itu bukanlah sesuatu yang rutinitas Rasul, bukanlah sesuatu yang sifatnya momentum Rasul, tapi lebih pada apa tujuan Rasul melakukan itu, kandungannya apa, itu sebenarnya sunnah Rasulullah, sehingga kita bisa menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.